Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Age Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar bahasa Indonesia pada modul dengan tema ke-13, yaitu Pahlawanku Kebanggaanku. Nah, pada modul ini kita akan kembali membahas tentang teks sejarah ya. Nah, teks sejarah merupakan teks atau tulisan yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang mengenai suatu kejadian atau kehidupan yang memiliki nilai sejarah. Nah, dan teks sejarah ini ditulis berdasarkan urutan waktu dan juga fakta sejarah. Nah, penggunaan kata sambung waktu juga biasanya menjadi ciri khas dari teks sejarah ini. Nah, umumnya suatu teks sejarah itu bersifat berisi informasi ya, dan informasi yang disampaikannya adalah yang pertama apa. Nah, peristiwa yang sedang diceritakan, kemudian yang kedua di mana, yang menjelaskan tempat atau daerah yang menjadi latar sejarah. Kemudian yang ketiga kapan, nah waktu terjadinya peristiwa tersebut dan dinyatakan dalam satuan waktu, kapan tanggalnya, kemudian harinya, hari apa, bulan dan juga tahun berapa. Yang keempat adalah siapa atau tokoh dan pelaku yang terlibat di dalam peristiwa sejarah tersebut. Kemudian mengapa, menjelaskan peristiwa lain sebelum peristiwa yang diceritakan terjadi, yang sangat berpengaruhnya tentunya ya. Kemudian yang keenam, bagaimana menjelaskan terjadinya peristiwa sejarah yang biasanya ditulis berdasarkan urutan waktu. Nah, aspek-aspek kebahasaan dalam teks sejarah yang pertama adalah kata ganti. Nah, adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, dari kata ganti ini contohnya adalah dia, mereka, itu, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Misalnya kemarin, pada saat itu, tahun 1945, dan keterangan tempat misalnya di Jakarta. Yang selanjutnya adalah kata kerja. Nah, kata kerja adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh seseorang. Contoh dari kata kerja ini adalah membaca, menulis, menyapu, atau yang lainnya. Kemudian, aspek kebahasaan lainnya adalah kata penghubung waktu. Nah, berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan ya. Contohnya ketika, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Nah, selain keempat ciri tersebut, teks sejarah juga menggunakan kata-kata baku dan juga kalimat efektif tentunya. Nah, ciri-ciri kata baku dan juga kata tidak baku bisa dilihat perbedaannya di tabel ini ya. Pada kata baku bentuknya tetap dan tidak mudah berubah karena sudah disepakati dan disesuaikan ya, ada pedomannya, yaitu biasanya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pada kata tidak baku itu bentuknya mudah berubah-ubah, dipengaruhi oleh zaman atau waktu. Kan ada bahasa yang muncul belakangan ini, yang dulu tidak ada, kemudian bahasa sekarang ada. Nah, itu jika tidak ada di dalam kamus, maka itu bukan termasuk kata baku, jadi tidak bisa digunakan dalam teks sejarah. Kemudian kata baku tidak terpengaruh bahasa asing ataupun bahasa daerah, jadi tetap sama seperti itu. Sedangkan kata tidak baku itu dipengaruhi oleh bahasa daerah dan juga bahasa asing. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan sesuai konteks dalam kalimat, itu untuk kata baku. Sedangkan kata tidak baku itu digunakan dalam percakapan sehari-hari biasanya. Selanjutnya kata baku ini memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. Sudah ada ketentuannya dari sana. Sedangkan kata tidak baku biasanya memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh ya, bisa dilihat di sana untuk kata baku dan juga kata tidak baku. Ada antre untuk antri ya, kemudian ada cabai menggunakan i. Dan kata tidak bakunya adalah menggunakan cabai atau pakai y ya, cabai. Kemudian ekstrem. Nah, ekstrem ini sebenarnya adalah kata bakunya dari ekstrim ya. Menjaga mengapa ya? Mengapa, kata baku dari kenapa. Frasa, kata baku dari frase. Kemudian kalau, itu kata baku dari kalau. Kemudian mual, itu kata baku dari enek. Nomor, itu kata baku dari nomor. Omzet, menggunakan z merupakan kata baku dari omset. Ya, jadi omset menggunakan S itu kata tidak baku ya. Zaman,
kata tidak bakunya adalah zaman, dan yang terakhir risiko, ya itu lebih benar ya, merupakan yang benarnya, dan resiko itu yang salahnya. Untuk kalimat efektif dan kalimat tidak efektif sudah sering kita bahas, di sini contohnya. Nah, kalimat efektif, diskusi itu membicarakan kelulusan warga paket A, warga belajar paket A. Sedangkan pada kalimat tidak efektif, di sana dalam diskusi itu, nah jadi ada dua kata yang bertabrakan, yaitu dalam dan juga itu. Bisa dihilangkan salah satunya. Nah, pada unit kedua kita mencoba memahami teks sejarah. Nah, untuk dapat memahami isi teks, kita perlu memahami paragraf dan demi paragraf. Dan setiap paragraf memiliki ide pokok yang dijelaskan pada paragraf tersebut. Paragraf yang baik memuat satu ide pokok sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Lagi-lagi, jika kita ingin memahami suatu bacaan, maka kita harus memahami dulu apa itu ide pokok. Ya, pada setiap paragrafnya harus diketahui dulu ide pokoknya, lalu kita bisa memahami teks secara keseluruhan. Kemudian, bagaimana cara kita menyampaikan teks sejarah? Nah, penyampaian teks sejarah berdasarkan lini waktu atau urutan waktu akan lebih mudah dipahami. Nah, dan teks sejarah disusun dengan tujuan utama pembaca saat ini belajar dari kejadian masa lalu, gitu. Dan harapannya saat ini bisa lebih baik dari yang dahulu, seperti itu. Nah, penyampaian secara lisan, tadi kan penyampaian bisa dua cara ya, yaitu bisa secara lisan maupun secara tulisan. Nah, penyampaian teks sejarah secara lisan tentu sangat dipengaruhi oleh intonasi dan juga bahasa tubuh penyampainya. Nah, ini ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami isi dari teks yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, percaya diri ketika menyampaikan isi teks. Kemudian yang ketiga, intonasinya disesuaikan dengan isi teks. Mana yang lebih dipentingkan, diberikan penekanan yang lebih. Seperti itu. Selanjutnya, penyampaian dilakukan secara runtut dan jelas dan menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Nah, sedangkan jika kita ingin menyampaikan teks sejarah secara tertulis, maka dipengaruhi oleh yang pertama, pemilihan kata dan juga rangkaian kata yang digunakan. Nah, meskipun tertulis, tidak selalu dimaknai disampaikan dengan kalimat ya. Tren saat ini orang lebih menyukai informasi yang disampaikan melalui tabel, grafik, diagram, atau simbol. Jadi tidak melulu kata-kata ya, seperti itu. Jadi ada yang disebut sebagai infografis, terisi tadi ya, grafis-grafis yang tadi. Kemudian yang kedua, teks sejarah umumnya dapat dituliskan dalam bentuk lini waktu atau urutan waktu. Nah, ini memudahkan pembaca untuk memahami kejadian di tahun ini, kemudian tahun selanjutnya, seperti apa. Nah, selanjutnya, penyampaian secara tertulis juga perlu memperhatikan yang pertama, menuliskan isi atau informasi teks menurut pola tertentu. Teks sejarah maka urutkan sesuai dengan lini waktunya. Yang kedua, tuliskan informasi yang benar-benar penting untuk disampaikan, sehingga kita bisa memberikan penekanan nanti pada si informasi penting tersebut. Selanjutnya, gunakan kata baku dan kalimat efektif yang mudah dipahami. Nah, itu saja untuk pembahasan pada modul kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.